La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al ayah amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin yang telah luar biasa menerima kenikmatan tak terhingga dari Allah, kita tetap dan harus selalu berdoa. Mudah-mudahan sisa umur Allah yang diberikan pada kita, alhamdulillah saya sudah melalui usia 73 tahun dalam keadaan diuji sakit macam-macam, tapi itu semua saya nikmati sebagai rasa syukur saya, tasakur saya kepada Allah. Saya dikasih sakit jantung, prostat, lambung dan sebagainya. Saya syukuri, itu merupakan tebusan. Barangkali waktu muda saya itu terjadi melakukan perbuatan dosa, mudah-mudahan sepulang saya nanti kehadiran Allah Azza wa Jalla dilepaskan dari dosa dan kesalahan. Dan sebaliknya juga kita semua berharap pada Allah di usia di tambahan usia kita semua ini kita maksimalkan ibadah kita, karena sesuai dengan tujuan hidup kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semangat kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu beribadah kepada Allah. Lah, beribadah itu bentuknya macam-macam. Lalu apa pengertian ibadah? Ibadah itu adalah melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Tentunya di dalam pelaksanaan itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dipaksa, tapi tidak asal-asalan, harus sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tujuan hidup kita beribadah kepada Allah 24 jam dalam bentuk dan kapasitas kita masing-masing. Satu saat nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama agar cita-cita yang luhur kita, yaitu mati dalam keadaan syahid beribadah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya akan membahas tentang iman terhadap Al-Quran dan fungsinya. Iman terhadap Al-Quran dan fungsinya. Yang mau ini saya ambil dari tafsir Mirahul Labi, dari tafsir Ibnu Katsir, dan dari tafsir yang lain. Sehingga setiap saya khutbah selalu saya tulis, karena saya ingat guru saya dulu. Karena jangan sampai melafadzkan itu keliru, karena manusia punya keterbatasan ya dalam berpikir, dalam menghafalkan. Ya, kebetulan saya biasanya kalau orang usia senja gampang lalian, sehingga saya kesana kemari diareno bodoh kali terserah, pokoknya tak wajah. Tugas saya adalah membacakan isi Al-Quran dan istilah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Gusti Allah ngendika terhadap kanjeng Nabi kita, yaitu wa ma alaika illal balagh. Tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan wahyu. Soal orang dapat hidayah dan tidak dapat hidayah itu urusan saya itu. Sehingga saya mengacu daripada sebagai umat Muhammad, ya tugas saya menyampaikan saja, saya bacakan saja isinya Al-Quran, tapi dalam menjelaskan ini tidak hanya akal-akalan, karena banyak sekarang tukang ceramah tapi oleh nerangno hadis, nerangno Quran isinya akal-akalan tanpa ada alat untuk menggantinya. Saya kasih contoh sekarang, seperti menyatakan al-jannatu tahta aqdamil mahat, itu hadis katanya sahih itu. Nah, kalau orang tidak ngerti artinya, jadi surga itu di telapak kaki ibu, karena dia tidak belajar gramatika bahasa Arab, akhirnya nek kono awakmu kepengin mlebu surga mulai esuk-esuk maneh, bila perlu kamu sikile ibu wiswana terus umbehin banyune lah, itu kan dadi belarung kakaruan. Nah, di situ harus kita jelas. Ada al-jannatu itu surga ya, tahta itu di bawah, akdam itu delamaan kaki ya, alas kaki, ummahat para ibu. Artinya jadi delamaan atau alas kaki itu lambang usaha. Jadi intinya itu menurut balaghah, jadi
surga neraka ya anak, bejat gak bejat anak, rusak gak rusak anak, iku apa jare ibuke oleh bimbing anake. Jadi rusak tidaknya masuk surga atau nerakanya itu tergantung bagaimana cara upayanya ibu di dalam mendidik, mengarahkan, membimbing sehingga itu jadi orang. Itu maksudnya. Bukan kok jadi ingat-ingat akdam itu lambang delamaan atau alas kaki, itu lambang usaha. Jadi satu-satunya hadis dari ribuan hadis, tugas hadis ditujukan pada buyut al jannatu takta'ak tamil umat. Masih banyak lagi hadis-hadis yang gharib yang kadang-kadang ya. Kita kembali pada persoalan kita, yaitu yang mau saya jelaskan ini pengertian Quran. Yang kedua ada fungsi Al-Quran. Yang ketiga lalu pahala pembaca dan pendengar Al-Quran. Kita lanjut dengan pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran dari bahasa Al-Quran, qara ayat Qur'anan. Artinya secara bahasa, secara etimologi itu artinya bacaan. Tapi yang dimaksudkan Al-Quran di sini adalah, ini menurut tafsir penjelasan dari Departemen Agama, ya silakan buka terjemah Depak halaman 15. Jadi Allah telah menurunkan mukjizat berupa Al-Quran yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis di mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta bagi pembacaan bernilai ibadah. Jadi Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbentuk mushaf, yaitu tertulis. Sekarang lebih sempurna, berapa satu halaman berapa ayat, itu ada. Terus jadi tinggal mencari, menghafalkan mudah. Dan selanjutnya bagi pembacanya bernilai ibadah. Jadi isi dari baca Al-Quran itu adalah meliputi segala bidang kehidupan. Di dalam Al-Quran itu diterangkan bagaimana teori gravitasi, teori apa munggah bulan, itu ada semua dalam Al-Quran. Sampai masalah nanas, masalah apa black garlic, ya bawang ada di dalam, semua ada dalam Al-Quran itu. Tergantung kemampuan kita di dalam mendalami, membaca isi daripada Al-Quran. Itu selanjutnya apa fungsi Al-Quran buat kita? Fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai hidayah, sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitab, inilah yang benar-benar dinamakan kitab. La raiba fi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk hidup, sebagai pegangan hidup bagi kita orang yang ingin beribadah kepada Allah. Jadi begini ya, ibadah itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan sebagai dinamakan orang yang bertakwa atau muttaqin. Jadi pegangan orang beribadah kepada itu Al-Quran. Itulah fungsi Al-Quran yang pertama. Selanjutnya di dalam surah 16 ayat 89, wa nazalna, sungguh telah aku turunkan alaikal kitabah, kepada engkau Muhammad. Jadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi kita, lalu telah aku turunkan benar-benar Al-Qur'an itu kepada seluruh umat Muhammad. Apa fungsinya? Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan masalah hidup di dunia sampai menuju hidup di akhirat. Wahudan, sebagai petunjuk, warahmatan, sebagai rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu karunia yang diberikan Allah pada kita yang bisa menumbuh kembangkan nikmat. Saya ulangi, artinya rahmat yang adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita yang bisa menumbuh kembangkan nikmat, itu namanya rahmat. Wa busyra lil muslimin, dan merupakan kabar gembira bagi semua orang yang menyatakan dirinya muslim. Itu aja 2 ayat ya. Masih banyak ayat yang menerangkan fungsi dari Al-Quran. Fungsi yang kedua adalah sebagai sifat, sebagai penyembuh, ya, sebagai penolong. Nanti
waktu di alam kubur, lebih-lebih di alam akhirat. Allah menyatakan dalam surah 17 Al-Isra 82, wa nunazzilu, sungguh telah aku turunkan minal Qur'ani, Al-Qur'an, ma huwa syifaun, apa saja di dalam Al-Qur'an itu isinya syifa sebagai penyembuh fisik maupun non fisik. Warahmatun, dan merupakan rahmat lil mukminin, bagi seluruh orang yang mengaku dirinya benar beriman pada Allah. Wala yazidudz zalimina illa khosaro. Allah tidak akan menjadikan nilai tambah bagi orang-orang yang zalim, yang tidak percaya dengan benar Al-Qur'an, illa khosaro, terkecuali apa? Kerugian yang sangat besar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu sami'tu Rasulullah sallam iqra'ul Qur'ana, jadi bacalah Al-Qur'an, fa innahu, maka sungguhnya orang yang baca Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang sudah melazimkan, membiasakan baca Al-Qur'an. Di dalam hadis yang lain tadi riwayat Muslim, di riwayat Hakim, Rasulullah ngendika An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu man qara'al Qur'ana, siapa orang yang baca Al-Qur'an, lam yuraddu ila ardalil umur, pasti dijamin tidak akan menjadi Alzheimer, tidak punya penyakit pikun. Nah, itu jadi fungsi Al-Qur'an yang kedua, di samping sebagai sifat, sebagai penyembuh, juga sebagai penolong kita tatkala di alam kubur, lebih-lebih nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan kalau banyak kan kita mendengar, karena itu di dalam tafsir surat Al-Mulk, orang itu waktu mati hafal surat Al-Mulk, sehingga waktu malaikat datang itu mengkarenakan mau menyiksa, yang bentengi orang itu di alam kubur yaitu hafalnya surat Al-Mulk. Itu di tafsir banyak dibahas tentang itu. Jadi manfaat fungsi Al-Qur'an yang pertama sebagai hidayah, pegangan hidup kita, yang kedua adalah sebagai penyembuh dan sekaligus sebagai penolong kita, sebagai teman kita, dan selanjutnya agar kita, kalau kita ingin tidak pikun di usia tua, maka banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Selanjutnya yang ketiga, menambah keteguhan iman kita, ya, menambah keteguhan iman kita. Atau humul mukminuna haqqan, akan kita menjadi benar-benar orang mukmin yang sungguh-sungguhnya mukmin. Diterangkan dalam surah 8 Al-Anfal 2-4, Allah berfirman, innamal mukminuna, sesungguhnya orang mukmin yang beneran, iman humul mukminuna haqqan, alladzina, yaitu orang-orang mukmin, idza dzukirallahu, tatkala disebut Allah, wajilat qulubuhum, redeg hatinya, gemetar hatinya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, dan apabila tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, makin dibacakan makin bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkul, dan terhadap Allah kita semua mengaku mukmin yang benar, ada pasrah patuh apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kebalikannya. Kalau orang nanti pahalanya baca Al-Qur'an, dan nanti kita bahas belakang. Jadi begini jamaah, kadang-kadang saya kemarin waktu khutbah di salah satu masjid mau berdiri, saya ditegur, Pak, khutbahnya tidak lebih dari 15-20 menit. Oke, tapi di tengah-tengah khutbah saya ngomong, sekarang ini lagi heran, murid ngatur guru nih, ibarat itu apa? Mestinya timba yang cari sumur, tidak timba ngatur sumber sekarang ini. Nah itu apa? Saya takut kena itu salah satu gerakan Islamophobia, supaya cara orang Islam gak sergem maca Quran, gak seneng ngrungokno Quran. Tapi nanti setel lagu dangdut 2 hari betah. Kena apa nek Quran kok kupinge panas, gak perlu suwe-suwe. Kan ana bin ajaib. Padahal kalau menyatakan dia beriman, terdengar lafaz Allah saya gemetar, dibacakan Al-Qur'an makin dibaca makin cinta, makin tambah, harusnya kan begitu. Sehingga waktu itu
yang menegur saya itu ya mohon maaf, makanya itu saya sudah tua 73, enggak mungkin saya sampai khutbah cuma sampai jam, enggak mungkin, paling lama ya 20 menit, sehingga saya pas khutbah itu 15 menit saya katakan mohon maaf sesuai dengan perjanjian kita. Tapi ya sayangnya kenapa sekarang murid ngatur guru nih, kualik dulu seperti itu ya. Nah, selanjutnya jamaah sekali yang saya muliakan, selanjutnya di samping menambahkan keteguhan iman, dan saya ulangi fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk, yang kedua sebagai penyembuh, yang ketiga sebagai keteguhan iman kita. Yang selanjutnya pahala bagi yang membaca dan mendengarkan. Di dalam hadis Nabi Rasulullah ngendika, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah ngendika, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah Al-Quran, falahu bi hasanatun, maka dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsal, jadi satu huruf itu dapat hasanah. Berapa setiap huruf mendapat bi asri amsalia, dapat 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim, jadi tidak aku ngomong alif itu satu huruf, walakin lam ya satu huruf. Jadi masing-masing huruf ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di dalam hadis yang lain banyak dibahas tentang ini. Lalu ulama sepakat bahwa yang membaca dan mendengarkan itu pahalanya sama. Itu mengacu pada surah 7 Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Maka tatkala kita semua mendengar orang sedang membaca Al-Qur'an, ya, fastami'u, maka dengarkanlah Al-Qur'an itu, wa ansitu, perhatikanlah, la'alakum turhamun. Kalau kita mau mendengarkan orang baca Al-Qur'an, pasti akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah sekarang ini orang berlomba-lomba darusan dimasukkan loudspeaker atas. Mojoe gak karuan kabeh, ndak ngerti makhrajul huruf, ndi kok, ndi ha, gak iso jelas. Mesine hak di mata kok, kan keliru kabeh. Semua terjadi tumpang tindih. Sehingga bagaimana? Rumah saya itu daerah Narma Kali, kanan kiri itu juga kesenangan saya kalau pagi saya itu senam olahraga, di belakang ada sungai gitu nah itu ada setiap ahad, setiap ada kata, nanti orang yang satu baca itu semua baca Al-Quran, saya kemudian menikmati bacaan Al-Quran, tapi di share begitu, kalau diingatkan salah apa? Salah paham. Nah, oleh karena itu semua jamaah saya yang ada di Al-Mubarak baca Al-Quran secara tartil, secara baik, harus belajar makhrajul huruf, mana kho, mana ha, mana ha, mana dot, mana dot, harus belajar itu. Apalagi jadi imam, terus bacanya gak karu. Karena apa? Resikonya ditanggung imam semua dosa kesalahan makmumnya. Jadi selanjutnya menurut sebagian ulama bahwa yang membaca itu pahalanya sama dengan mendengar. Sebagaimana silakan buka nanti di tafsir Departemen Agama di bab keutamaan membaca Al-Quran. Di situ diterangkan Sayyidina Ali radhiyallahu an telah berwasiat kali ini sama dengan sunnah. Jadi apa yang disampaikan oleh para sahabat itu adalah sunnah Nabi. Sebagaimana hadis Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Apa yang disampaikan sahabat itu sama dengan sunnah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah alaikum, wajib atasmu wahai seluruh umat, bisunnati, menetapi, memegangi sunnah, wa sunnati khulafair, dan memegang sunnah yang telah dikeluarkan oleh para khulafair rasyidin. Di dalam sunnah Sayyidina Ali pernah berwasiat bahwa siapa orang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu dan dalam keadaan melaksanakan sholat, satu huruf itu diberi pahala 50 kali kebaikan. Orang dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan sholat, baca Al-Quran, satu huruf diberi pahala oleh Allah kebaikan 25 kebaikan. Orang yang tidak dalam keadaan sholat, tidak dalam keadaan berwudu,
dalam keadaan tidak berwudu tapi sergap maca Quran 1 huruf dikasih pahala 10 kali kebaikan. Yang mendengarkan maupun yang membaca itu pahalanya sama. Sehingga di sini kalau ada imam, ya mohon maaf jamaah, saya ini sudah tua, itu hobi saya yang menghatam Al-Quran. Kalau salat malam saya dengan istri saya itu ya pakai Quran ya itu persis mushaf kabir itu ada depan, jadi satu rakaat itu satu halaman, jadi 2 rakaat satu halaman. Jadi alhamdulillah itu sebagai hobi lah, kesenangan, rasa cinta selalu berkomunikasi dengan Allah. Saya cerita ini bukan riya, harus ini memberikan syafaat dengan teman-teman semua. Ayah saya itu meninggal, ya walaupun tidak hafal Al-Quran, saya itu sampai khatam sampai 100 kali. Usianya meninggal 86 tahun. Nah, itulah sebagai gambaran. Jadi intinya kalau nanti ada imam yang baca Al-Quran, makmumnya didengarkan kan. Kenapa pahala kebaikan tidak ditunjukkan? Saking hebatnya pahala tidak ditunjukkan. Seperti pahala orang berpuasa kan tidak ditunjukkan oleh Allah. Tidak ditunjukkan. Itu rahasia Allah semua. Apa arti di balik itu ada pahala yang luar biasa. Yang terakhir, berapa huruf sih seluruh Al-Quran itu yang 30 juz? Menurut kitab Majmu'al Ulum Mati'un Nujum yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah meneliti jamaah huruf di dalam Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Saya ulangi, menurut penelitian Imam Syafi'i, Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. Nah, kalau orang kita ini selalu baca, khatam, alhamdulillah saya yang selalu khatam, pernah saya hitung mungkin lebih dari 40 saya khatam. Apalagi saya lakukan sambil puasa biasanya itu. Inilah sekedar berbagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kita semua dan mudah-mudahan makin meningkatkan iman kita dan cinta kita, keyakinan kita. Mudah-mudahan Al-Quran adalah salah satu dari penolong kita tatkala kita di alam kubur dan kelak akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf, dan sekali lagi yang terakhir kali saya mohon maaf. Barangkali saya ketemu dengan waktu khutbah Jumat atau khutbah yang lain ada kesalahan saya. Barang saya umur kan tidak tahu ya. Wa mata dirima sun mata taksi bugotan, wa mata dirima sun bi ayi aridau. Tidak ada orang bisa tahu mari ngene setelah ini tadi apa kenapa kan tidak tahu. Wa mata dirima sun bi ayi aridau, di mana mati kapan mati tidak tahu, itu urusan Allah. Oleh karena itu sebagai pribadi saya mohon maaf yang sedalam barangkali ucapan saya tidak terlalu jauh kepada jamaah semuanya. Sebaliknya juga saya dengan segala rendah hati memaafkan barangkali kelotak-kelotukan yang semua ada dengan saya, saling memaafkan. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.